البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih pembahasan contoh tentang apa? Sahih li ghairi, yaitu dua hadis hasan bertemu. Kita lanjutkan. Setelah kita tahu bahwasanya hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu itu adalah hasan, kemudian kita katakan wa yuqawwihi ma akhrajahu al-Imam Tirmidzi. Dan yang menguatkan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi fi sunanih, dalam sunan beliau nomor yang ke 2032. Qala haddatsana Yahya bin Aksam wal Jarud ibnu Mu'adz qala haddatsana Al-Fadl ibnu Musa qala haddatsana Al-Husain ibnu Waqid an Auf bin Dilham an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dia didukung dengan hadis Ibnu Umar. Qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, fanada bi sautin rafi'. Kemudian Rasulullah berseru dengan suara yang keras. Faqala ya ma'syara man aslama bilisani. Wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lidahnya, walam yufdi al-imanu ila qalbih, tetapi keimanan itu tidak menembus ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan kalian mencela, mengejek mereka. Kata para ulama, karena memang hadis ini terkait dengan apa? Kisah orang-orang munafikun yang mengejek muslimin di dalam masalah sholat mereka, di dalam masalah sedekah mereka, dalam masalah jihad mereka. Padahal yang lebih layak diejek adalah para munafikun itu. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari kekurangan-kekurangan muslimin. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, karena barang siapa mencari-cari kekurangan saudara dia yang muslim itu, tatabba'allahu auratah, niscaya Allah akan mencari-cari kesalahan dia, kekurangan dia. Wa man tatabba'allahu auratah, dan barang siapa Allah cari-cari kekurangan dia, yahdahu walau fi jawfi rahlih, Allah akan membongkarnya, akan menyingkapkannya, walaupun ada di tengah rumahnya, di tengah tempat tinggalnya. Qal wa nadhara ibnu Umar yauman, pada suatu hari Ibnu Umar melihat ilal bait atau ilal Ka'bah, ke Baitullah atau ke Ka'bahnya. Faqal, kemudian mengatakan ma a'zamaki wa a'zama hurmatak. Kalau ke Ka'bah harokannya adalah ki, sebagaimana disebutkan di sebagian kitab itu. Alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, dan alangkah agungnya kehormatanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi mink, sementara orang yang beriman itu lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripada engkau. Makanya sungguh bahaya sekali orang-orang yang berusaha menumpahkan darah muslimin, membuat pemberontakan ataupun membuat perompakan di jalan-jalan, karena ini adalah permusuhan yang besar kepada kaum muslimin. Barang siapa membuat permusuhan kepada muslimin, berarti dia membuat permusuhan kepada Allah, karena muslimin adalah para waliullah sesuai dengan kadarnya. Tayyib, rijalu sanadih Yahya bin Aksam Abu Muhammad Al-Qadhi Al-Masyhur, faqihun shaduq. Shaduq berarti hadisnya bagaimana? Ya, hadisnya hasan. Al-Jarud ibnu Mu'adz huwa Abu Dawud siqah. Cuma penyakit hadis ini, bukan penyakit ya, kekurangan hadis ini bukan di Yahya bin Aksam. Kenapa? Dia diperkuat oleh Jarud bin Mu'adz, sehingga tetap untuk tobaqat ini tidak ada masalah, tobaqatnya adalah jadi siqah. Tapi case-nya adalah nanti. Al-Fadl ibnu Musa huwa Abu Abdillah Al-Marwazi siqah. Al-Husain ibnu Waqid Abu Abdillah Qadhi Maru siqatun lahu awham. Aufa ibnu Dilham huwal Adawi Al-Basri saduq. Nah, ini yang menjadi sedikit pengurang. Berarti wa Nafi' maula Ibnu Umar asbatun nasfihi kama huwa ma'ruf. Orang yang paling kuat hafalannya terhadap Nafi' terhadap Ibnu Umar. Yang kedua siapa ya? Yang kedua adalah anaknya Ibnu Umar, yaitu siapa? Salim. Salam. Oh, tayyib. Apa? Tayyib. Fal hadis bihadza sanad hasan. Maka hadis Ibnu Umar dengan sanad ini adalah hasan, wa huwa bima qablahu sahih. Dan dia dengan
sanad yang sebelumnya menjadi sahih. Istilahnya adalah sahihun li ghairih, sahih karena ada yang lain. Baik. Selesai pembahasan hadis sahih. Ya. Yahya bin Aksam tadi antum bilang dia bukan penyebab. Iya, kenapa? Karena dia didukung oleh Al-Jarud bin Mu'ad. Makanya Tirmidzi mengatakan hadatsana Yahya bin Aksam wal Jarud ibnu Mu'ad. Oh, maknanya dua. Iya, Tobaqat ini selamat istilahnya, ada penguat. Cuma case-nya di atasnya nanti. Baik. Qala Al-Asy'ari wa faqahullahu taala al-babul khamis al-hadisul hasan. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu hadis hasan. Qala an-Nadzimu rahimahullah wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Aslinya adalah turuqan, tetapi untuk karena darurah syi'riyah jadi turqan wa ghadat. Jadilah rijaluhu la kasahih ishtaharat. Rijal-rijalnya, rawi-rawinya itu tidak seperti hadis sahih yang terkenal. Ini nanti akan dibahas. Jadi secara makna dari syair ini adalah hadis hasan adalah hadis yang jalur-jalurnya itu telah dikenal. Dan jadilah rawinya itu, para rawinya itu keterkenalannya tidak sampai seperti rawi hadis sahih. Ini makna secara mudahnya, walaupun ini dibahas oleh para ulama. Karena dia mengambil dari siapa? Al-Khattabi, dan kalam Al-Khattabi dibahas panjang lebar oleh para ulama tentang masalah bahwasanya rijalnya terkenal tetapi apa tidak seperti sahih dan semacam itu. Asyarah musta'inan billah zakaran nadhimu rahimahullah annal haditsal hasan huwa alladzi sanaduhu ma'ruf. Sang penyair rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya itu telah dikenal. Ini sebenarnya sudah agak bagus dalam artian apa? Seandainya sanadnya tidak dikenal, maka hadisnya itu menjadi lemah. Menjadi mungkin rawinya ada yang majhul dan sebagainya atau mastur. Hanya saja apa? Definisi ini tidak cukup. Kenapa? Hadis sahih juga rawinya juga ma'ruf, sanadnya itu ma'ruf. Makanya apa? Definisi ini perlu dilengkapi dengan kelengkapannya. Warijaluhu masyhurun, dan para rawinya itu terkenal. Yaitu apa? Memang harus ada yang mensikohkan atau mensodukkan terhadap rawi-rawi tersebut. Wa illam yablughu rutbata rijalis al-hadisis sahih, walaupun mereka tidak mencapai derajat rawi-rawi hadis yang sahih. Hadza ma'khudun min kalamil Khattabi rahimahullah, Abu Sulaiman Hamad al-Khattabi. Masih dari apa? Keturunan Umar ibn al-Khattab, jalurnya itu. Rahimahullah. Tayyib. Qauluhu ghadat ay sarat, jadilah. Wal hasan diddu lughatan diddu al-qabih. Hasan yaitu baik, dia secara bahasa adalah lawan dari buruk, qabih, sesuatu yang buruk. Wala syakka anna hadha ta'rif lil haditsil hasan laisa jami'an li afradih wala mani'an lima laisa minhu. Tidak ada keraguan bahwasanya definisi untuk hadis hasan ini dia tidak mengumpulkan individu-individunya, dan juga dia tidak menghalangi individu yang tidak masuk di dalamnya. Karena apa? Nanti hadis yang sahih boleh jadi akan masuk ke situ. Demikian pula apa? Perkara yang lain, yaitu hadis yang dhaif boleh jadi akan masuk ke situ pula, yaitu rawinya terkenal tetapi terkenal sebagai orang yang pendusta atau terkenal sebagai orang yang lemah, terkenal juga dia. Maka definisi ini tidak cukup. Padahal syarat sah definisi, syarat sah suatu dhabit adalah apa? Jami'un mani', dia harus mengumpulkan seluruh anggota-anggotanya, individu yang layak untuk dia, dan mani', menghalangi perkara-perkara lain masuk di situ. Tayyib. Bal al-hadisul hasan yang qasimu ila qismain. Bahkan hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Kita bagi dua karena kenyataannya para ulama yang menjadi sumber pembagian sumber definisi hadis, mereka mendefinisikan masing-masing. Al-Khattabi mendefinisikan ini tadi, sementara Tirmidzi mendefinisikan bentuk yang lain. Sehingga sudah kita bagi dua saja biar mudah memahaminya. Al-hasan li ghairih wal hasan li dzatih. Hasan dikarenakan ada pendukungnya, dan hasan dengan datnya sendiri, yaitu dengan satu sanad saja sudah cukup dikatakan sebagai hadis yang hasan. Qala al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah
wa qad am'antun nadhara fi dzalika wal bahs. Saya telah mengkonsentrasikan am'ana, yaitu pandangannya dikonsentrasikan, menajamkan pandangan saya dan juga penelitian saya tentang masalah hadis hasan. Jami'an baina atrafi kalamihim, dalam rangka untuk mengumpulkan ujung-ujung dari ucapan para ulama tersebut, mulahidhan mawaqi isti'malihim, dan saya perhatikan, mulahid memperhatikan, mengoreksi dan sebagainya, tempat-tempat penggunaan mereka. Fatanaqqahali wattadhaha, maka tanaqqaha menjadi tersaringlah untuk saya dan jelaslah untuk saya, annal haditsal hasan qisman, bahwasanya hadis hasan itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-hasanul ladzi la yakhlu rijalu isnadihi min mastur, yaitu hasan, yaitu suatu hadis yang rawi-rawi sanadnya itu tidak kosong dari rawi yang mastur. Mastur yaitu dia tertutup, tidak ketahuan kedhaifannya. Hanya saja apa? Hanya saja tidak ada satupun para ulama yang mensiqahkan dia. Contohnya misalkan apa? Haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Qadhi Maru. Sudah gitu aja. Telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Qadhi Maru, yaitu hakim di wilayah Maru. Sementara para qadhi di zaman salaf secara umum mereka adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang baik, agamanya baik. Ataupun kalau dia mubtadi' maka dia adalah orang-orang yang jujur. Dan dia adalah terkenal, rata-rata qadhi itu terkenal. Makanya kita tidak mengatakan seperti ini dengan apa? Istilahnya majhul ain. Kenapa? Ainnya telah jelas dan juga apa? Bahkan adalahnya telah diketahui, yaitu apa? Qadhi. Ini maka dia tidak kita katakan majhul ain atau majhul hal, tapi kita katakan mastur. Jadi rawi dikatakan mastur kalau dia itu apa? Kalau dia itu secara umum adalahnya boleh ditetapkan, yaitu dia adalah lurus agamanya secara umum, qadhi di zaman salaf secara umum. Tapi kurang apa? Kurang masalah apakah dia itu siqah atau soduk, kita tidak tahu. Tidak ada ulama yang menetapkan itu. Maka istilahnya mastur. Beda kalau sekedar apa? Seorang rawi diketahui dia hanya memiliki 2 murid atau lebih, tetapi tidak diketahui masalah adalahnya dan juga masalah apa? Masalah siqahnya dia, maka dikatakan majhulul hal. Boleh untuk syawahid. Kita tidak tahu apakah dia itu orangnya lurus agamanya atau tidak. Tapi mengingat bahwasanya dia punya 2 murid atau lebih, dan murid ini adalah harus dari kalangan ahlul hadis. Sementara secara umum ahlul hadis itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang baik dan mencari apa? Mencari hadis dari orang-orang yang memang diambil hadis. Maka orang yang muridnya hanya 2 atau lebih dan tidak ada yang mengatakan dia dhaif dan tidak ada yang mensiqahkan, dikatakan dia adalah majhulul hal. Baik, syahidnya adalah mastur. Mastur itu adalah apa? Adalahnya diketahui, tetapi apa? Kesikohannya belum diketahui, dhabitnya, kekuatan penjagaan hadis tidak ketahui. Lam tatahaqqaq ahliyatuh, keahlian dia dalam bidang ini belum dipastikan. Jadi ini adalah hadis yang hasan tipe pertama, yaitu rijalnya ada orang-orang yang kurang di situ. Ghaira annahu laisa mughaffalan katsiral khata'. Hanya saja walaupun dia keahliannya itu belum dipastikan, tapi dia itu bukan orang yang terlalaikan, yaitu mudah ditipu dan sebagainya, banyak kesalahan fima yarwih, di dalam apa yang dia riwayatkan. Wala huwa muttahamun bil kadzibi fil hadis, dan tidak pula dia itu tertuduh dusta di dalam hadis. Lam yathhar minhu ta'ammudul kadzib, tidak nampak dari dia kesengajaan untuk berdusta di dalam hadis. Wala sababun akhar mufassiq, dan tidak pula nampak sebab pemfasikan yang lain. Berarti kalau sekedar ini saja, maka sanadnya bagaimana? Sanadnya adalah lemah, tapi lemahnya tidak terlalu berat. Kenapa? Tidak ada sampai orangnya itu dusta atau tertuduh dusta, atau terlalu berat hafalan kesalahannya sehingga apa? Sehingga dia jadi matruk. Tapi apa? Ada kelemahan sehingga sanad ini saja dia dhaif. Tapi apa? Wa yakunu matnul hadis ma'adzalik.
matan hadis, isi hadis itu disertai dengan itu, bersamaan dengan itu, qad urifa bi an ruwiya misluh, telah dikenal dengan cara apa? Telah diriwayatkan yang semisal dengan itu atau nahwuh, atau yang mirip dengan itu min wajihin akhar, dari sisi yang lain. Wajih maksudnya adalah sanad, dari sanad yang lain. Jadi apa? Dia didukung oleh sanad yang lain. Au aksar, atau bahkan lebih dari satu sanad pendukungnya itu. Hatta i'tadada bimutaba'ati man taba'a rawihi ala mislih, sehingga dia i'tadad, yaitu terkuatkan dengan mutaba'ah, yaitu didukung atau diikuti oleh rawi yang lain yang mengikuti dia dengan yang semisal itu. Menunjukkan apa? Hadis do'if didukung dengan hadis do'if, atau sanad do'if didukung dengan sanad do'if, sehingga menjadi hasan li ghairih. Au bima lahu min syahid, atau dia didukung dengan pendukung-pendukung yang lain. Boleh jadi didukung dengan apa? Didukung dengan hadis mursal, atau didukung dengan apa? Dengan hadis mauquf, kalam sahabi, tetapi apa? Mirip isinya dengan hadis yang do'if ini. Wahuwa, pendukungnya itu berupa apa? Wurudu hadisin akhar, datangnya hadis yang lain, yaitu dari apa? Dari sahabi yang lain. Kalau mutaba'ah itu adalah apa? Sahabinya sama tapi sanadnya lain. Kalau syahid itu adalah apa? Yaitu sahabinya yang lain, tetapi isi hadisnya hampir sama. Fa yakhruju bidzalika an ayyakuna syadzan wa munkara, maka dengan adanya pengikut tadi atau pendukung tadi, penguat tadi, dia keluar dari kondisi syadz, yaitu menyendiri atau mungkar sampai tingkat mungkar. Wa kalamu Tirmidzi ala hadzal qismi yatanazzal, ucapan Imam Tirmidzi dalam ilal beliau itu diturunkan dalam bentuk ini. Jadi inilah definisi hadis hasan yang pertama, yaitu apa? Hasan li ghairih. Dia sendirian tidak kuat, tetapi dia ada pendukung yang lain atau pengikut yang lain, penguat yang lain. Sekarang jenis yang kedua dari hadis hasan, ayyakuna rawihi minal masyhurina bisidqi wal amanah. Rawi-rawinya itu termasuk dari golongan orang-orang yang terkenal dalam kejujuran dan amanahnya. Berarti apa? Adalah dia sudah terpenuhi, agamanya lurus. Ghaira annahu lam yablugh darajata rijalis sahih. Hanya saja dia tidak mencapai derajat rijal yang sahih. Kapan rijal dikatakan sahih? Kalau apa? Kalau hafalannya itu sempurna, yaitu dhabitnya itu sempurna. Berarti apa? Dia punya dhabit, punya apa? Kemantapan hafalan, tetapi kurang sedikit. Khafif istilahnya, khafifud dhabit. Jadinya apa? Rawinya adalah saduq. Likaunihi yaqsuru anhum fil hifdzi wal itqan, karena dia itu kurang dari derajat para rijal sahih dalam masalah hafalan dan kemantapannya. Wa huwa ma'adzalik yartafi'u an hali man yu'addu ma yanfaridu bihi min hadisihi munkara. Disertai dengan itu, walaupun dia tidak mencapai kehebatan rawi siqah, tetapi dia terangkat dari keadaan orang yang terhitung penyendiriannya itu termasuk dalam hadis yang mungkar. Kalau dia menyendiri dengan suatu hadis, hadisnya mungkar, dia selamat dari itu. Jadi kesimpulannya adalah apa? Dia bukan rawi yang dhaif. Soalnya kalau dia menyendiri dan dihukumi mungkar, berarti dia adalah rawi yang dhaif. Dia terangkat dari itu, dia lebih tinggi dari itu. Berarti apa? Dia adalah saduq. Berarti kalau hadis di dalam sanadnya ada rawi yang saduq, istilahnya hadis apa? Iya, hasan li dzati. Dengan satu sanad pun cukup. Yu'tabaru fi kulli hadza, dan dinilai dengan pembahasan ini semua ma'asalamatil hadis, disertai dengan selamatnya hadis min an yakuna syadzan wa munkara. Bahwasanya yaitu hadis ini selamat dari syudzuz dan juga kemungkaran, yaitu mungkar. Salamatuhu min an yakuna mu'allala, yaitu dia selamat dari penyakit yang tersembunyi. Berarti apa? Hadisnya adalah hasan. Adapun kalau zahirnya, sanadnya baik, walaupun rawinya ada yang saduq, tetapi para ulama mengatakan hadis ini mu'al, dan ilahnya adalah ilah qadihah, dan juga apa? Atau dia itu menjadi syadz, atau hadis ini mungkar karena terlalu menentang rawi yang siqah, maka walaupun rawi ini saduq, maka apa? Dia adalah hadisnya tidak lagi menjadi hasan, tetapi hadisnya dhaif.
Tapi kalau dia selamat dari ini semua, maka hadisnya adalah hadis yang hasan. Wa alal qismi tsani yatanazzalu kalamul Khattabi. Di atas jenis yang kedua inilah kalam Al-Khattabi itu diturunkan. Dan inilah yang dipakai oleh siapa? Oleh Al-Baiquni. Al-Baiquni karena harus terbatasi dengan kalimat syi'riyah, maka dia menggunakan bahasa yang pendek untuk mendefinisikan kalam Al-Khattabi tadi. Menggunakan kalam Al-Khattabi. Dan itu pun tidak cukup. Karena definisi hadis hasan itu ada dua, bukan hanya hasan li ghairi. Bahkan yang li dzatih belum disebutkan oleh Al-Baiquni. Ini tidak masalah karena apa? Kitab ini adalah sebagai pondasi awal, ini tidak masalah. Yang penting kita memiliki gambaran. Fal khulasah, kesimpulannya, annal hadis al hasan li dzatih, bahwasanya hadis yang hasan li dzatih huwal hadisul ladzi ustufiyat fihi jami'u syurutis sahih, adalah hadis yang terkumpul di dalamnya seluruh syarat-syarat hadis sahih. Ghaira anna ahada ruwatihi, ini yaknya harusnya dihapus ya. Ruwatihi bukan riwayatihi, yaknya dihapus. Ahada ruwatihi au aksar khafifud dhabt, hanya saja salah satu rawinya atau lebih itu hafalannya itu agak kurang, tidak sampai lemah tapi khafif, sedikit-sedikit kurang kekuatannya itu, kemantapannya, tapi tidak sampai lemah. Wa yuqalu lahu saduqan, dia dinamakan dengan rawi yang saduq. Ini yang pertama. Wal hadisul hasan li ghairi, hadis yang hasan li ghairi, hasan karena ada yang lain. Huwal hadisud dhaif dha'fan khafifan, dia adalah hadis yang lemah tetapi dengan kelemahan yang ringan saja. Yuqawwihi tariqun akhar dhaifun nahwuh, dia diperkuat oleh jalur yang lain yang lemah juga seperti dia, yaitu kelemahannya tidak kelemahan yang berat. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Naam. Fil asal infiradus saduq na'am yuqbal li'annahu mazal ala dhabti illa idza qada ani ba'dul ulama au hakama bi annahu madha bi annahu syar masalan. Al asl madha maqbul. Auham ani al khata. Akhta. Ani fil jumlah auham bi makna madha al khata. Ini al wahm al khata. Boleh diulangi lagi bezaan antara mutaba'ah dan syahid? Ya, kalau mutaba'ah itu adalah isi hadisnya sama dan sahabinya sama, tapi sanadnya lain. Sanadnya lain. Itu dikatakan mutaba'ah. Hadisnya sama, hadis Ibnu Umar misalkan, tetapi jalur yang pertama itu dari jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Hurairah. Sementara jalur yang lain misalkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah. Ini istilahnya adalah apa? Mutaba'ah. Sanad yang pertama itu yaitu hasan, sanad yang kedua sahih. Kita nggak membahas masalah ini, tapi mutaba'ah adalah semacam itu. Adanya dukungan tetapi dengan sahabi yang sama, sanadnya lain. Adapun kalau syahid itu adalah isi hadisnya sama tapi sahabinya lain. Sanad ini sahabinya adalah Abu Hurairah, sanad yang lain sanadnya adalah Aisyah misalkan, sahabinya itu. Nah, ini namanya syahid. Baik.